Selamat pagi setiap jemaat ICC. Apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Saudara, beberapa minggu ini bagi saudara yang memiliki anak-anak saudara akan mengalami kenaikan kelas, betul? Di antara mereka sudah masuk ke dalam ujian akhir. Bahkan ada juga di antara saudara yang mungkin sebentar lagi akan menghadiri acara graduation atau wisuda dari anak-anak saudara. Mereka naik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Dan pada waktu mereka naik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, biasanya kata-kata yang terucap dari mulut kita adalah, "Gak kerasa ya waktu, rasanya sepertinya kemarin baru aja mereka belajar jalan." Atau gak kerasa ya waktu, sepertinya baru kemarin makannya masih disuapin, sekarang sudah mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mereka semakin hari semakin beranjak menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, itu juga yang kita rasakan hari-hari ini, saudara. Kita sepertinya tidak kerasa bahwa waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Dan kemudian kalau kita masuk ke dalam perenungan yang lebih dalam lagi, kita akan mulai memikirkan, apakah di titik hari ini kita sudah ada di titik sesuai dengan harapan kita, atau mungkin harapan orang tua kita, atau harapan orang lain, atau mungkin ada beberapa hal yang sudah kita ingin capai, apakah sudah tercapai sampai hari ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi di dalam firman ini dikatakan bahwa sang pemazmur mengajar mau untuk belajar menghitung hari-hari. Karena ternyata kalau seandainya kita belajar menghitung hari-hari, kita merenungkan hari-hari lebih dalam lagi, kita akan memiliki hati yang lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu disimplify, yang perlu dibuat lebih simple, supaya waktu yang kita gunakan menjadi lebih maksimal. Atau mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang prioritasnya perlu di-switch, perlu diatur kembali prioritasnya, supaya ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan lebih produktif lagi. Nah, kemudian mungkin ada juga hal-hal yang perlu kita delegasikan, supaya kita bisa fokus kepada hal-hal yang terpenting. Nah, oleh sebab itu saudara, di sini mari kita renungkan kembali bahwa setiap detik itu adalah sangat berharga. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa wah, terlalu berlebihan, santai aja dalam menjalani kehidupan. Tapi sebenarnya setiap detik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sangat berharga. Kenapa? Karena kalau seandainya kita melihat setiap detik dengan bijaksana, dengan hati yang benar, maka ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama untuk memuliakan Tuhan. Karena memang hidup kita ada untuk memuliakan Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17 dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tadi di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita perlu mengerti bahwa di dalam keseharian kita, pada waktu kita menjalani aktivitas keseharian, si jahat atau yang dikatakan si iblis itu akan berusaha untuk menarik kita dari rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Misalnya Tuhan sudah merancangkan kita untuk melakukan hal ini. Tuhan sudah merancangkan kita untuk bertemu menjadi berkat buat seseorang. Nah, iblis itu akan berusaha menarik hal itu supaya itu tidak terjadi, supaya kita tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah kesibukan yang kita miliki, kita harus benar-benar mengerti bahwa apakah ini adalah prioritas yang memang harus kita lakukan,
atau bukan? Karena setiap kita memiliki waktu yang sama 24 jam sehari. Bukan berarti selama 24 jam kita harus terus melakukan hal yang produktif. Dimana dikata istirahat juga adalah hal yang sangat produktif. Tapi untuk mengisi hari-hari itu, kalau seandainya kita isi dengan baik, kita tidak hanya melewatkan setiap hari begitu saja, tapi kita lalui setiap hari itu dengan bijaksana. Di Efesus ini, kalau seandainya kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya akan lebih jelas, saudara. Saya akan bacakan buat saudara di Amplified Bible. Therefore see that you walk carefully. Ya, berjalan dengan hati-hati. Living life with honor, purpose, and courage. Shunning those who tolerate and enable evil. Not as the unwise, but as wise. Seperti apa yang bijaksana itu? Sensible, intelligent, discerning people. Dapat membedakan orang. Kita dapat lebih sensitif gitu. Bukannya menjalankan bertemu setiap orang biasa aja, tapi kita lebih sensitif, kita lebih menaikkan kepekaan kita pada waktu kita bertemu sama orang. Making the very most of your time on earth, ya, waktu di bumi ini. Recognize and taking advantage of each opportunity. Setiap kita memiliki opportunity, memiliki kesempatan. Jadi kita harus mengambil setiap kesempatan yang kita miliki itu, taking advantage. Jadi kita ambil setiap kesempatan yang kita miliki, ambil keuntungan di dalamnya, yaitu jelas untuk memuliakan Tuhan. And using it with wisdom and diligence. Pergunakan setiap kesempatan yang ada dengan hikmat. Because the days are filled with evil. Therefore do not be foolish and thoughtless. Jangan jadi bodoh dan tanpa pemikiran, thoughtless, tanpa pemikiran. But understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti setiap hari dengan jelas, dengan bold, apa yang mau Tuhan kerjakan buat kita hari ini. Karena waktu yang kita miliki itu sangat berharga. Jangan sampai kita melakukan setiap aktivitas kita berlalu tanpa tujuan, berlalu tanpa adanya sebuah kesempatan yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan di dalamnya. Atau berlalu tanpa kita bisa menabur nilai-nilai yang baik dalam kehidupan anak-anak atau kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada waktu kita melakukannya dengan baik, saudara, di hari-hari ini, kita tidak akan lagi menyesal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi nanti ke depan hasil apa yang akan kita dapatkan. Karena kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan, bahkan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak setiap saudara hari ini untuk kembali merenungkan hari-hari yang kita miliki, waktu-waktu yang kita miliki, dan pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan kembali untuk menggunakan setiap waktu yang kami miliki dengan bijaksana. Bapa, ajar kami, berikan kami tuntunan untuk bisa menggunakan setiap waktu detik demi detik dengan baik ya Bapa, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami gak mau melalui hari demi hari lewat begitu saja, tapi kami mau lakukan dengan baik dan kami mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini menjadi hari yang berharga di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara, sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.